Dan langsung saja saya sapa narasumber kami sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Bapak Henry Setiadi, founder Mastermind Trader. Selamat sore Pak Henry. Selamat sore Pak Fajar. Apa kabar Pak Henry? Baik Pak Fajar. Baik, luar biasa. Sehat juga di sini Pak Henry. Semoga kita sehat selalu ya Pak Henry ya. Amin Pak Fajar. Ya, meskipun kita lihat hari ini marketnya justru sepertinya tidak terlalu sehat atau tidak terlalu ceria nih Pak Henry. Hari ini ditutup turun 0,63%, bahkan tadi di sesi 1 hampir saja ditutup melemah 1%. Apakah kemudian laju market kita masih cukup senada dengan bursa Asia yang melemah di hari ini dan juga bursa Amerika Serikat Pak Henry, atau ada catatan lain dari Anda? Ya benar Pak Fajar. Ya hari ini walaupun terkoreksi di sini tetap masih optimis ya Pak Fajar ya. Di sini kita tadi ditutup melemah ya 0,63%, akhirnya ditutup di bawah 6.000 kembali, 5.938 tadi ya. Nah sebenarnya di sini kita lihat Pak dari akhir Maret sebenarnya ya. Dari akhir Maret memang tren daripada IHSG itu cenderung ranging. Ya dia bolak-balik itu di range antara 58, 90 gitu ya. Sampai tertingginya di atas 6.000 sedikit, 6.100 kemudian koreksi kembali. Dan hari ini pun sama Pak, nanti satu pekan ke depan ya, pada saat market sudah dibuka kembali, kita optimis Pak ya, IHSG berpotensi akan bergerak kembali di atas 6.000 Pak Fajar. Oke, masih ada optimisme di sana, bergerak ke atas 6.000 kembali. Tapi melihat data di hari ini, meskipun kemarin masih sempat mencatatkan kenaikan begitu Pak Henry, apakah kemudian mengkonfirmasi bahwa pergerakan market jelang libur panjang terutama di Lebaran begitu memang biasanya sepi dan akhirnya cukup banyak koreksi yang harus dilalui? Ya memang cenderung kalau memang mau libur panjang gitu ya, cenderung daripada investor itu 1 pekan atau 2 pekan sebelum itu memang udah mengurangi aktivitas ya. Kelihatan sekali bahkan di sini sejak akhir Maret kelihatan ya bahwa pergerakan IHSG ini cenderung ranging gitu ya. Jadi nggak sudah dikatakan turun atau naik ya. Sekali lagi lebih cenderung ranging. Dan sekali lagi pekan depan Pak Fajar kita melihat bahwa ada potensi IHSG akan kembali bergairah ya. Oke, pekan depan berpotensi bergairah kembali. Apakah kemudian sudah terlihat indikasi atau tandanya Pak Henry dari optimisme tersebut? Apakah kemudian sudah ada gerakan-gerakan yang cukup terlihat di market terutama di hari ini atau beberapa hari terakhir? Mengingat optimisme tadi sepertinya cukup luar biasa itu kembali ke atas 6.000. Ya, sebenarnya indikasinya juga udah kelihatan Pak ya. Hari ini di antara market yang lagi koreksi, ya di sini kita melihat justru ada satu sektor energi ya, yang tetap menguat ya, malah naik ya 0,22% tadi ya, sektor energi. Nah di sini menunjukkan bahwa sebenarnya itu potensi daripada IHSG sendiri itu masih baik secara fundamental ya, hanya saja memang lebih terpengaruh oleh sentimen negatif ya, karena memang ada berita bahwa pemerintah memperpanjang kembali ya PPKM sampai dengan 30 Mei ya. Nah tentunya di sini yang larangan mudik ini selain di kota besar, tadi diberitakan juga di kota-kota kecil ya biasanya ramai ya, itu pemudik itu kan agak sepi ya. Ya tapi secara overall sekali lagi Pak Fajar kita melihat IHSG akan kembali bergairah Pak pada saat nanti dibuka kembali perdagangan pekan depan ya. Oke, akan kembali bergairah di perdagangan pekan depan. Sektor energi sepertinya tadi terpantau Pak Henry yang memang mencatatkan kenaikan, sepertinya menarik juga, nanti kita coba bahas. Tapi melihat indeks kita sampai dengan sejauh ini ya, begitu Pak Henry, kita sudah menuju akhir Mei begitu ya, belum sampai akhir kuartal 2, tapi masih cukup optimiskah jika memang kita tarik lebih panjang lagi hingga akhir tahun? Ya, kalau sampai dengan akhir tahun, di sini kita melihat ya ada potensi IHSG itu kembali bukan hanya di atas 6.000 saja, tapi berpotensi menguji kembali level high yang sempat dicapai ya, itu di pertengahan Januari ya, di angka 6.500 Pak ya. Di sana saya lihat ada arahnya ke sana Pak Fajar. Oke, ada arah ke sana 6.500 dalam waktu dekat. Tadi yang masih coba diuji adalah level 6.000 begitu ya, mengingat memang masih belum terlalu jauh, hari ini di 5.938.351. Sebelum saya ke sektor yang tadi menurut Pak Henry sepertinya cukup berkilau begitu ya, sektor energi terutama di waktu atau di perdagangan saat ini, saya ingin ke sektor yang memang momentumnya seharusnya menjadi momentum yang cukup tepat. Ada sektor retail, Pak Henry tadi juga sudah kami informasikan. Apakah kemudian sektor retail mendapatkan katalis yang cukup positif di tengah momentum Ramadan dan juga Lebaran kali ini, atau justru tidak begitu memperlihatkan laju positif yang begitu signifikan? Ya, kalau dari emitennya sih kita melihat lajunya nggak terlalu signifikan ya. Ada pergerakan ya
tapi nggak terlalu signifikan memang. Tapi kalau dari sisi sektor real ya, itu retail memang menjelang Lebaran itu di mana-mana kita pantau itu ramai, Pak Fajar. Dan mudah-mudahan ini bisa mendorong ya emiten itu sendiri ya agar bisa melaju ke zona positif ya. Oke, dari sisi kinerja tentunya kita harapkan. Lantas dengan pergerakan harga sahamnya sendiri, bagaimana dengan emiten-emiten retail? Pak Henry, kita coba ulas satu persatu. Tadi ada MAPI yang juga Baik. sudah kami sampaikan informasinya. Hari ini ditutup naik 1,32% ke level Rp770. View untuk MAPI masih cukup positif atau tidak nih, Pak Henry? Ya, kalau untuk MAPI ya hari ini mengalami penguatan ya Pak ya. Tadi ditutup di berapa tadi 770 ya. Ada kenaikan 1,31% ya. Nah di sini tapi secara teknikal kenaikannya juga tidak dibilang signifikan ya. Karena kalau kita lihat ya dari trennya itu dari akhir Januari sampai dengan penutupan tadi sebenarnya pergerakannya lebih cenderung ranging Pak ya. Jadi di antara pergerakannya itu rata-rata per hari ya sekitar Rp60 ya. Itu pergerakannya itu dari akhir Januari sampai dengan tadi penutupan itu ranging antara 670 ya sampai dengan tertingginya itu di 885 Pak ya. Oke, jadi MAPI sendiri menurut kacamata Pak Henry, jika memang bisa disematkan rekomendasi untuk MAPI, apakah bisa dibuy atau justru nanti dilihat dulu perkembangannya? Ya, kalau untuk MAPI cenderung ini disukai oleh para swing trading nih, ya para swing trader ya. Jadi pergerakan itu masih ranging ya antara 700 tadi ya 720 ya. Kemudian pada saat dia menyentuh resistennya itu close to 850 ya dia akan kembali lagi Pak. Ya jadi MAPI ini cocok ya buat orang yang suka lebih aktif ya buy and sell itu Pak Fajar. Oke, swing trading sepertinya view-nya tadi dari Pak Henry betul. untuk saham-saham seperti MAPI tadi juga terlihat levelnya. Tapi level terdekat ada yang bisa diperhatikan untuk MAPI, Pak Henry? Ya, level terdekat sebenarnya tadi sempat diuji ya di 760 ya. Kemudian rebound ya itu ditutup sedikit naik 770 ya. Nah sebenarnya MAPI pun harga saat ini masih cukup ideal ya, karena range-nya masih cukup ya untuk menuju resistennya yaitu di 850 Pak Fajar. Oke, resisten 850 untuk MAPI yang hari ini ditutup di level 770. Pemirsa, jika Anda swing trader, sepertinya juga bisa dimanfaatkan untuk momentum yang ada. Selain MAPI, kita tahu juga ada pemain besar di sana terkait dengan sektor retail. Ada RALS yang juga hari ini ditutup naik 0,68% ke level Rp740. Untuk RALS sendiri seperti apa, Pak Henry? Ya, untuk RALS ya, hari ini ditutup juga menguat ya, ditutup di 740, ada kenaikan 0,68% tadi ya. Nah untuk RALS sendiri juga trennya nggak jauh berbeda Pak ya, tadi dengan MAPI ya. Kecenderungannya bergerak masih ranging ya, hanya saja ini pergerakan RALS ini ya rata-rata itu ranging nggak terlalu besar ya, sekitar 30 sampai dengan Rp40. Nah bisa diperhatikan untuk level-level supportnya, yaitu level Rp700 untuk level supportnya. Kemudian kalau untuk level resistennya itu ada di 910 Pak Fajar. Jadi RALS pun sama ya, bergerak ranging Pak ya antara tadi 700 sampai dengan tadi Rp900 ya. Oke, 700 sampai dengan Rp900 ranging untuk RALS. Apakah memang lagi-lagi swing trading cukup cocok seperti MAPI tadi untuk RALS? Ya, jadi RALS ini lebih cocok disukai ya oleh para swing trader Pak ya. Oke, baik. RALS, MAPI sepertinya cukup senada ini view dari Pak Henry. Saya ingin ke emiten retail berikutnya yang justru hari ini turun cukup banyak ini Pak Henry, 1,7% ke level 1.730. Ada Matahari Department Store Tbk ataupun LPPF. Apakah tren dari Matahari memang masih cenderung sideways atau melemah, atau justru Anda lihat sudah ada tren penguatan dari saham ini? Baik Pak, ya kalau untuk Matahari ya, dengan kodenya LPPF ya hari ini terkoreksi Pak ya. 1,7% ditutup di 1730 tadi ya. Nah kalau untuk LPPF ini justru kita melihat Pak trennya itu naik Pak. Ya trennya itu naik ya semenjak 23 Februari. Di sini kita lihat ada signal ya rebounding ya pada saat harganya masih di 1260 ya. Justru cenderung naik ya. Nah hari ini kemungkinan ini banyak yang mengambil aksi profit taking ya, karena yang sudah masuk terlebih dahulu di harga 1260 ya, hari ini ditutup di 1730 ya, udah cukup signifikan kenaikannya ya. Jadi untuk hari ini sekali lagi Pak Fajar, untuk koreksinya cukup wajar ya Pak ya.
Oke, koreksinya cukup wajar, trennya ternyata sepertinya menarik untuk bisa diperhatikan. Ada LPPF, pemirsa secara year to date juga ini sejak Februari tadi sepertinya pergerakannya cukup meningkat begitu ya, meskipun ada halangan-halangan di perjalanannya. Lantas untuk LPPF sendiri, adakah level yang bisa disarankan juga ke pemirsa, Pak Henry? Ya, kalau untuk LPPF ya hari ini kan terkoreksi ya. Itu sempat menguji level supportnya di 1685 tadi ya. Jadi kalau untuk LPPF ya, kalau untuk medium to long term ya masih cukup baik ya untuk masuk posisi bagi yang belum masuk posisi. Nah, kalau yang sudah masuk posisi pun sebenarnya ini confirm masih uptrend. Jangan buru-buru ngambil profit terlebih dahulu. Ya, perhatikan untuk level supportnya. Ya, tadi seperti uji yaitu 1685 ya, sekali lagi 1685 untuk level supportnya. Kemudian kalau untuk level resistannya masih cukup tinggi ya, ada di 2320 Pak ya, 2320. Resisten di 1685, support di 1685, resistannya di level 2000-an ya, masih cukup jauh dari harga saat ini, betul, 1730. Medium to long term tadi menurut Pak Henry ternyata masih cukup oke untuk LPPF, bisa diperhatikan pemirsa saham retail satu ini. Meskipun keputusan tetap kami kembalikan kepada Anda. Pak Henry?